Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, kita semua tahu rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya, dan semuanya Allah sudah tetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, dan ada yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata hanyalah ujian keimanan. Namun, jarang bagi yang diberi rezeki lebih, terkadang justru malah merasa sombong dan lupa. Bahwa semua yang didapatnya hanyalah sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Padahal Allah sudah banyak berfirman dalam ayat-ayatnya untuk selalu bersedekah sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi ada yang harus kita ketahui, meskipun banyak yang mau sedekah, namun tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri, karena kesalahan atau ketidaktahuan tentang fadilah dari sedekah. Lalu apa saja kesalahan yang sering dikerjakan dalam bersedekah, tapi jarang kita sadari? Yang pertama adalah mencari pujian dari orang lain. Hal ini mungkin masih banyak ditemukan pada masyarakat kita, yakni bersedekah tapi dengan niat pamrih pada orang lain. Misalnya adalah supaya mendapat pujian, supaya kita terlihat baik, dan lain sebagainya. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian orang lain, maka kita tidak akan mendapat pahala dari sedekah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda diperlihatkan kepadanya, kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati. Dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapat pujian dari orang lain dan bukan karena ingin mencari ridho dari Allah, maka orang tersebut akan diseret dan dilempar oleh malaikat ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua adalah menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering kita lalaikan. Dari nikmat sehat inilah kita bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita. Dan apabila kita sudah mendapatkan rezeki,
Terkadang kita menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah. Karena dari rezeki yang kita dapat, ada hak dari orang-orang kurang mampu yang harus kita berikan. Jika tidak kita berikan atau kita tunda memberikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menunda rezeki yang akan datang kepada kita, atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat, lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga roh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh kita masih sehat dan kebutuhan kita sudah tercukupi. Lalu hindarilah untuk menunda-nunda sedekah, karena kita tidak tahu kapan waktu dan di mana kita akan meninggal dunia. Yang ketiga adalah tidak sedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui." Kalau kita mengkaji lebih dalam dari ayat tersebut, seolah-olah ingin mengatakan bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk kita berikan sedekah, karena sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua kita terlebih dahulu, kemudian saudara atau kerabat, barulah ke anak yatim piatu, orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan silaturahim." Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sedekah kepada orang tua atau kerabat insya Allah memberikan kita pahala berlipat, yakni pahala bersedekah dan pahala silaturahim. Karena kita semua tahu menyambung tali silaturahim merupakan salah satu hal yang bisa membuat rezeki mengalir, rezeki makin deras mengalir. Lalu yang keempat adalah perhitungan dalam sedekah. Ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita pasti akan mempertimbangkan berapa uang yang akan kita keluarkan untuk berbelanja dengan jumlah uang yang kita miliki. Begitu juga dengan bersedekah, sebaiknya kita tidak berlebihan, namun juga tidak pelit. Saat kita bersedekah, hendaknya tidak perlu dihitung-hitung,
apalagi sampai meresahkan hati. Misal kemampuan kita bersedekah adalah 10.000, maka sedekahkanlah 10.000 tersebut. Dan tidak perlu dipaksakan harus bersedekah banyak apabila kita belum mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa apabila kita bersedekah tanpa menghitung, maka insya Allah juga akan mengganti tanpa hitung-hitungan kepada kita. Yang artinya balasan bagi orang yang bersedekah karena Allah pasti akan Allah lipat gandakan pemberiannya. Namun apabila kita kikir atau pelit, maka Allah pun akan kikir kepada kita. Kemudian yang kelima adalah mengungkit sedekah. Salah satu kebiasaan buruk orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya. Orang tersebut merasa berjasa atas pemberian yang dilakukannya kepada orang lain. Dan jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya, seolah-olah jika tidak karena bantuannya, maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Padahal sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah sudah jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Dari ayat tersebut jelas dikatakan bahwa kita sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain. Karena dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat si penerima menjadi sakit hatinya. Kemudian yang terjadi adalah putusnya tali silaturahim antar sesama muslim. Padahal kita semua tahu siapapun yang memutus tali silaturahim kepada sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki. Karena jika berlanjut, maka kita akan mendapatkan. Saya ulangi, oleh sebab itu ada baiknya sikap mengungkit-ungkit sedekah itu dihindari. Karena jika berlanjut, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjauhkan kita dari segala sifat dan sikap yang tercela. Amin ya robbal alamin. Demikian teman-teman yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.